يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Masjid Al-Muluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah pada siang hari ini. Kembali Allah Jalla wa Ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka bermajlis mengikuti pengajian rutin yang alhamdulillah terdapat di masjid yang kita cintai ini. Tentunya tujuan kita menghadiri majelis ini jamaah adalah mengangkat kebodohan di dalam diri kita, dan dengan ilmu yang Allah berikan kita tahu bagaimana beribadah yang benar kepada Allah, dan juga mengetahui mana-mana yang harus kita tinggalkan ataupun kita jauhi. Karena jamaah sekalian, sejatinya atau sebagian besar seseorang melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang dilarang oleh Allah, kuncinya karena adanya ketidaktahuan yang ada di dalam dirinya. Maka akhirnya dia memakan apa yang dilarang oleh Allah, dia menjual apa yang dilarang oleh Allah, atau sebaliknya dia meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena kuncinya tadi jamaah, sebabnya tadi itu satu, karena tidak adanya ilmu agama. Karena memang setiap kita dilahirkan jamaah, setiap kita dilahirkan tidak dalam keadaan berilmu. Setiap kita dilahirkan dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak mengetahui. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan berupa akal, yang mana dengan akal ini Allah perintahkan kita untuk mencari ilmu, mengangkat kebodohan diri dalam diri kita, dan juga mengangkat kebodohan dari orang lain. Ilmu dunia sudah terprogram atau sudah ada programnya jamaah. Bahkan sudah diwajibkan 12 tahun wajib menempuh pendidikan atau ilmu-ilmu dunia. Maka ilmu akhirat jamaah, kalau sampai tidak ada perhatian dari kita, kalau tidak ada kemauan dari dalam diri kita, maka selama hidup seorang mungkin dia tidak akan pernah sempat untuk belajar ilmu agama. Padahal di dunia hanyalah sebuah perlintasan, hanyalah tempat untuk singgah, dan dia harus kembali ke kampung akhirat, dan kebahagiaan di sana ini didapatkan dengan ilmu agama atau ilmu akhirat. Maka oleh karena itu, mari kaum muslimin dan muslimah ataupun jamaah yang menyaksikan kajian ini, mari sempatkan waktu kita, tidak lama, mungkin hanya beberapa menit, tidak lama dalam seminggu, mungkin hanya 1 hari atau 2 hari, sempatkan untuk belajar ilmu agama supaya memperingan hisab kita nanti di hadapan Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita mohon kepada Allah agar kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan juga mati di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita masih pada pembahasan akhir dari Kitabul At'imah wal Ashribah, bahasan tentang seputar makanan dan minuman di dalam Islam. Kita sudah di awal-awal menyebutkan tentang hukum dari sebuah makanan di dalam Islam, dan sudah kita sebutkan tanda-tanda makanan tersebut menjadi haram, sudah kita bawakan. Kemudian juga jamaah kita bawakan dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari hadis Nabi SAW, jenis-jenis makanan yang harus kita tinggalkan karena itu diharamkan oleh Allah. Kemudian pada pekan yang lalu, pada Kamis di pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang bab tazkiyah, bab penyembelihan. Bagaimana cara memakan hewan darat, maka salah satu caranya adalah dengan cara bitazkiyah, dengan cara disembelih. Apabila tidak sempat disembelih, maka dihukumi sebagai al-mayyitah atau disebut dengan bangkai. Pada bagian yang selanjutnya jamaah, yang akan kita bahas hari ini adalah al-ashribah, tentang minuman, tentang minuman di dalam Islam.
Al-aslu fil ashriba al-hil illa ma waradan nasu bi tahrimihi. Sebagaimana hukum dalam makanan, hukum dalam minum, hukum asal dari sebuah minuman adalah halal untuk diminum. Illa ma waradan nasu bi tahrimihi, sampai adanya larangan dari syariat untuk tidak boleh diminum. Li umumil adillah al-mutaqaddimah fil at'imah allati tathbutu isalatul hil, sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam kitab pembahasan makanan di dalam agama Islam. Hukum asal dari jenis makanan adalah halal, maka begitu juga dengan hukum asal dari sebuah minuman adalah halal untuk diminum. Maka di sini alma, an-nabit, wal asal, wal labin, seperti air, kemudian rendaman air kurma, an-nabit, kemudian al-asal, kurma, wal laban, dan juga susu, dan juga jenis minuman yang lain jamaah, hukum asalnya adalah halal, boleh untuk diminum apapun jenisnya. Kemudian selanjutnya al-khamru bi anwa'iha haramun. Namun ada aturan dalam minuman jamaah yang tidak boleh untuk diminum. Apabila minuman ini memabukkan, menghilangkan akal, merusak akal, atau merusak badan dari orang yang meminumnya, maka ini dihukumi haramun, hukumnya haram untuk diminum. Disebut dengan khamr jamaah, minuman keras atau minuman yang memabukkan. Ini disebut dengan khamrun. Wa hadza tsabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Keharaman meminum khamr ini terdapat di dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan juga ijma'. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat yang ke-90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diharamkan bagi kalian khamar, wal maisir, perjudian, wal ansab, undian, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, ini semua merupakan perbuatan syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, tinggalkan itu semua agar kalian beruntung, kata Allah Jalla wa'ala. Jadi jemaah, khamar, kemudian perjudian, kemudian undian al-ansab, kemudian al-azlam, mengundi nasib dengan anak panah, ini termasuk perbuatan syaitan. Dan bisa kita tahu ya jamaah ya, sering kalau orang sudah minum khamar, enggak jauh-jauh dari yang namanya al-maisir, judi. Ketika dia mabuk-mabukan, maka dia akan melakukan yang namanya perjudian. Kemudian juga berupa undian, mengundi nasibnya. Maka terkumpullah semua perbuatan syaitan dalam satu waktu disebabkan oleh khamar, minuman keras atau minuman yang memabukkan. Makanya jamaah yang dimulakan oleh Allah Jalla wa'ala, Al-Imam Zahabi rahimallahu ta'ala memasukkan syurbul khamar, orang yang meminum khamar termasuk dosa besar. Salasun la yadkhulunal jannah, kata Nabi SAW, ada 3 orang yang dia tidak akan masuk surga. Di antaranya adalah mudminul khamri, peminum khamar, orang yang suka mabuk-mabukan, maka dia diancam tidak masuk ke dalam surga. Karena mudarat, keburukan yang muncul dari minuman seperti ini jamaah, ini lebih besar daripada hanya sekedar perjudian dan yang lainnya. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mabta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Allah melaknat khamar. Kemudian Allah melaknat peminumnya. Orang yang meminumnya dilaknat oleh Allah. Wa saqiyaha, orang yang menuangkannya.
Meskipun dia tidak minum, kalau dia menuangkan khamr ke dalam gelas, ke dalam cangkir, orang yang menuangkannya juga, atau bahasa kita pelayannya juga jamaah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'i'aha, penjualnya, dia nggak minum, bukan dia yang nuangin ke dalam gelas, tapi dia menyediakan di tokonya atau dia jual barang-barang ini, maka dia juga mendapatkan murkanya Allah Jalla wa Ala. Wa mabta'aha, orang yang membelinya. Wa asiraha, orang yang memerasnya. Maksudnya apa ini? Orang yang memproduksinya. Karena khamr jamaah, menurut para ulama, khamr ini berasal dari tamar, kurma, berasal dari inab, dari anggur. Maka orang yang sengaja membeli kurma, membeli anggur, kemudian dengan niat dia siapkan untuk khamr, maka dia mendapatkan murkanya Allah Jalla wa Ala. Wa hamilaha wal mahmulata ilaih, orang yang membawanya dan juga orang yang diberikan kepadanya khamar, maka mereka semua mendapatkan murkanya Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, jangan kira yang dilarang itu cuma yang minum khamar, tapi yang semua yang berkaitan dengan adanya khamar itu bisa mendapatkan murkanya Allah Jalla wa Ala. Makanya termasuk adab, kita dilarang untuk makan di atas di hadapan sebuah meja makan, kemudian di dalamnya atau di atasnya ada khamar. Kita dilarang untuk makan di situ jamaah. Jadi kalau kita masuk warung makan, kemudian di sana disediakan khamar, lebih baik kita cari warung yang lain. Kenapa? Karena kita pengen jauh-jauh dari sesuatu yang mendatangkan laknatnya Allah Jalla wa Ala. Khamar, miras, minuman keras itu dijauhi, ditinggalkan. Kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan itu adalah khamar. Apabila sebuah cairannya atau sebuah minuman sudah memabukkan, maka ini dihukumi sebagai khamar. Kata Nabi SAW, kullu muskirin haram, semua yang memabukkan itu adalah haram untuk diminum. Inna 'alallahi ahdan liman yashrabul muskira an yaskiyahu min tinil khiyal. Sesungguhnya Allah mengancam setiap orang yang meminum khamar, an yaskiyahu min tinil khiyal, kelak dia akan diberi minum dari cairan dari penghuni neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman yang keras bagi orang yang suka minum minuman. Maka faedah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kalau semua yang memabukkan ini adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram, idza askarul katsir fal qalilu haramun, maka apabila dalam jumlah banyak ini memabukkan, maka sedikitnya juga ini memabukkan, maka dihukumi sebagai haram. Jamaah, tadi kita sudah bilang ya, khamar itu dibuat dari anggur, dibuat dari kurma, dan juga jenis-jenis yang lain. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada larangan seorang untuk memakan anggur, tidak ada larangan seorang untuk memakan kurma. Tapi kalau anggur dan kurma ini sudah berubah menjadi khamar, memabukkan, maka khamar di sini meskipun dicicipi hanya sedikit, ini hukumnya tidak boleh. Karena ada istilah yang namanya ketagihan jamaah. Dikasih segelas, nambah lagi gelas yang kedua, ketiga dan selanjutnya, akhirnya dia terbiasa dengan meminum khamar. Maka agama Islam memberikan kaidah saddud dzari'ah, menutup celah jangan sampai orang ini ketagihan dengan yang namanya maksiat, kecanduan dengan yang namanya maksiat. Kullu ma ghayyabal aqlu fahuwa khamrun, maka semua yang bisa merusak akal, menutup akal atau sadar seseorang dinamakan dengan khamar. Wa yadkhulu fihi hadza al-hashisha, maka masuk di dalamnya adalah narkoba, al-hashisha, wal ufyun, opium, wal heroin, wal baju, dan juga jenis narkoba yang lain, wa nahwiha, dan yang lainnya, minal mukhaddirat wa hiya haramun bi ijma'il fuqaha. Maka menurut seluruh ulama fikih, ini semua haram untuk dikonsumsi.
jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak dibenarkan ada alasan seorang itu minum khamar atau memakai narkoba dengan tujuan untuk menenangkan dirinya dalam kondisi karena dia butuh penenang, akhirnya dia meminum khamar atau menggunakan narkoba, maka ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Lantas bolehkah seorang itu, kapan seseorang itu boleh minum khamar jamaah? Ma sabaqa min tahrimil khamar innama huwa fil ahwalil 'adiyah. Larangan tentang meminum khamar adalah apabila dalam kondisi yang lapang. Masih ada minuman yang lain namun dia lebih memilih khamar. Amma indal ittirar, apabila dalam kondisi terdesak, dalam kondisi yang benar-benar genting, fa yurakhisu syar'an tanawulul khamar, maka diperbolehkan meminumnya. Kapan ini? Lakin bi mi'yari syar'i allazi tubahu fihi al-muharramat. Namun tetap memperhatikan batasan yang boleh diminum. Seperti apa? Kadaruratil atosh, seperti seseorang yang sangat kehausan, sangat haus, tidak ada minum, di depannya cuma ada khamar atau miras. Kalau dia tidak minum, bisa-bisa dia meninggal, maka dia boleh meminumnya. Batasannya apa jamaah? Sekedar menghilangkan hausnya tadi, sekedar dia bisa mengumpulkan tenaga mencari minuman yang lain, maka ini diperbolehkan. Ini contohnya. Yuksha mahu al-halak awil ghasas awil ikrah. Kalau dia tidak meminumnya, dikhawatirkan dia bisa celaka atau meninggal dunia, maka ini diperbolehkan. Jadi jamaah, alasan orang minum khamar supaya badannya anget, ini enggak dibenarkan. Ya, minum khamar supaya dia fokus, pakai narkoba supaya dia fokus kerjanya, supaya dia fokus berpikirnya, ini tidak dibenarkan, karena ini bukan masuk dalam ranah darurat, ranah yang genting. Apa ruginya kalau dia tidak fokus? Apa ruginya kalau dia tidak teliti dalam dia berpikir? Kenapa harus meminum khamar? Bukankah banyak pilihan yang lain seperti itu jamaah? Ya. Jadi tidak dibenarkan. Biasa ini hanya mencari alasan untuk menghalalkan yang telah Allah haramkan. Maka oleh karena itu, la yajuzu tamlukil khamar wala tamlikuha. Tidak boleh memiliki minuman keras dan juga menjualnya. Jamaah, sedikit tambahan, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga akan mengharamkan jual belinya. Kalau Allah telah mengharamkan sebuah makanan, maka makanan ini haram untuk diperjualbelikan. Contohnya apa? Seperti khamar. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurrimat tijaratu fil khamri, sesungguhnya telah diharamkan jual beli khamar. Maka menjual beli khamar, karena khamar ini haram, tidak boleh untuk dilakukan. Hasil jual belinya tidak berkah. Tidak boleh seorang itu memakannya dari hasil jual beli miras. Begitu juga contohnya al-mayyitah, bangkai. Bangkai ini haram untuk dimakan. Maka enggak boleh jual beli bangkai dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan bangkainya. Menjual bangkai ayam, menjual bangkai kambing, menjual bangkai sapi, dia olah, kemudian tidak tampak, tidak ketahuan oleh yang membeli, sama saja dia menjual bangkai, maka ini tidak boleh dia lakukan. Adapun menjual bangkai dari hewan yang halal dimakan, maka hukumnya adalah boleh. Menjual bangkai belalang, menjual bangkai ikan, maka ini hukumnya adalah boleh untuk dilakukan. Karena bangkai hewan laut itulah adalah halal dimakan. Kemudian al-kalab, anjing. Anjing ini enggak boleh dimakan, maka enggak boleh menjual beli anjing jamaah. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi. Nabi melarang dari jual beli anjing. Kemudian di riwayat yang lain, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'isin naur. Nabi melarang dari jual beli kucing. Karena memang kucing dilarang untuk dibunuh, dilarang untuk dimakan. Maka juga ada dalil bahwasanya tidak boleh jual beli sinnaur, jual beli kucing. Berarti jamaah berkaitan ya, berkaitan. Kalau hal ini dilarang untuk dimakan, maka tidak boleh juga untuk dijual. Kemudian bentuk jual beli yang lain yang tidak boleh adalah at-tasawir allati fiha ruh, menjual gambar-gambar makhluk bernyawa.
menggambar lukisan makhluk bernyawa, maka ini juga tidak boleh. Mana buktinya? Tidak boleh. Dalilnya adalah dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada seseorang yang mendatangi Ibnu Abbas, dia mengatakan, "Ya Aba Abbas, inni insanun innama ma'isyati min sani'ati yadayya." Wahai Ibnu Abbas, pekerjaanku adalah hasil usaha tanganku. Wa inni asna'u hazi tasawir, dan usahaku adalah membuat lukisan makhluk bernyawa. Apa kata Ibnu Abbas? La uhadditsuka illa ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akan aku sampaikan sebuah hadis yang pernah aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ruh. Barang siapa yang sengaja membuat gambar makhluk bernyawa, maka Allah akan mengazabnya, dan akan Allah perintahkan orang ini untuk meniupkan ruh ke dalam gambaran yang dia buat tadi. Walaisa yunafikh fiha abadan, padahal dia tidak akan pernah mampu meniupkan ruh ke dalam lukisannya tadi. Farabba rajulu rabwatan syadidah wasfarra wajhah. Maka mendengar hal itu, laki-laki yang bertanya tadi langsung berubah raut wajahnya jamaah menjadi kuning, seolah-olah tidak terima dengan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi. Langsung Ibnu Abbas mengatakan, waihak, celakalah engkau, in abaita illa antasna fa'alaika bihadzal syajara. Wahai fulan, kalau memang engkau ingin tetap menggambar dan bekerja dengan hasil gambaran tanganmu tadi, fa'alaika bisyajar, maka hendaklah engkau menggambar pepohonan. Kullu syai'in laisa fihi ruh, dan menggambar segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada ruh, maka ini diperbolehkan. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ini salah satu contoh ya, ternyata menggambar lukisan makhluk bernyawa, menggambar orang, menggambar hewan, kemudian dijual lukisan ini nggak boleh hasilnya dimakan ya, karena ini dilarang. Kemudian kita kembali kepada minuman jamaah ya. Selanjutnya adalah la yajuzu at-tadawi bil khamar, tidak boleh berobat dengan khamar. Berobat dengan khamar. Jadi tidak dibenarkan berobat dengan narkoba seperti itu misalkan. Berobat dengan khamar. Innahu laisa bidawain walakinnahu daun. Ada Tariq bin Suwaid pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang khamar. Kemudian Nabi melarangnya dari khamar, dan dia mengatakan, innama asna'uha lid-dawa ya Rasulullah, sesungguhnya aku membuat khamar untuk dijadikan obat. Apakah itu boleh ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, innahu laisa bidawa, sesungguhnya itu bukanlah obat, walakinnahu daun, melainkan itu adalah sebuah penyakit, kata Nabi SAW. Maka tidak dibenarkan ya berobat menggunakan khamar. Ini menurut jumhur ulama. Maka oleh karena itu, bagaimana bisa seorang dokter muslim yang dia memiliki ilmu, yang dia berakal, memiliki ilmu agama, bisyur'ihi an yasifa dawaan, kemudian dengan tergesa-gesa mengatakan tidak ada obat kecuali dengan khamar. Seharusnya dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dia menuntun orang lain juga untuk menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian dalam bab minuman jamaah, syurbut dukhan. Apa itu dukhan? Dukhan itu merokok. Syurbut dukhan, para ulama mengatakan dukhan itu dikaitkan dengan merokok. Masyhur di kita merokok itu namanya, hukumnya adalah makruh katanya ya. Hukumnya adalah makruh. Namun jamaah ya, di sini kita bawakan penjelasan para ulama. Anna hadzal dukhan qad sabata dararuhu ala badanil insan. Bukankah rokok itu telah jelas membawa keburukan bagi yang menghisapnya. Al-muhlikah wal qatran wa ghairuhuma mimma yatasabbab fi sartanir ra'ah wal hinjarah.
yang mana bisa menyebabkan penyakit di dalam tubuhnya. Sedangkan Nabi mengatakan la darara wala dirar. Janganlah kalian membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan juga wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh, jangan celakai diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi alasannya banyak ya jamaah ya. Kalau sehari cuma satu enggak masalah katanya. Besok satu lagi, besok satu lagi. Dalam sebulan berarti 30 batang jamaah. Berarti kan sudah banyak dalam sebulan yang dia hisab. Itu pun iya kalau ada orang yang merokok hanya satu dalam sehari. Terkadang kita lihat ada orang itu yang merokok lebih dari seperti makan, bahkan lebih 4 kali atau 5 kali dalam sehari. Nah, jadi jamaah di sini bukan dalam rangka tujuan yang jelek kita menyampaikan, justru sebagai bentuk kasih sayang kita sesama muslim, mengingatkan jangan melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita dan juga orang lain, termasuk dalamnya adalah ad-dukhan. Kemudian kita tutup jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, tentang minuman di sini adabnya sama. Sebelum minum ucapkan bismillah, kemudian minumlah dengan tangan kanan, kemudian minumlah dengan berdiri, dengan duduk, cara yang paling afdol, cara yang paling sempurna, minum dan makan dengan posisi duduk. Wa yajuzu qa'iman, dan boleh dengan berdiri. Ya. Di sini kita harus belajar, enggak boleh kita ini terlalu terlalu tasyaddud, berlebih-lebihan. Setelah kita tahu bahwasannya jangan makan, jangan minum kecuali dengan duduk, kemudian kita marah-marah melarang orang dengan berdiri. Padahal jamaah ada dalil juga bahwasannya boleh seseorang itu minum ataupun makan dengan berdiri. Tapi kalau pengen yang lebih selamat, makanlah dan minumlah dengan duduk. La yashrabanna ahadukum minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Janganlah kalian minum dengan berdiri. Ini hadis mengatakan jangan minum dengan berdiri. Namun dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi SAW pernah minum air Zam-Zam dengan posisi berdiri. Berarti dua-duanya bisa kita ambil, boleh ya, tapi yang paling afdal tentunya dengan duduk. An yashrabu ala salasi marrat, minumlah dengan 3 kali tegukan atau lebih. Jadi jangan langsung minum dengan sekali tegukan. 1 gelas langsung diminum habis itu jamaah. Sunnahnya minumnya itu sebanyak 3 kali tegukan. Ya, dihabiskan. Kemudian la yanfus au yanfukh fil ina, jangan meniup ke dalam gelas atau ke dalam minuman kita. Berarti kalau kita lagi ngopi itu jamaah, kopinya lagi panas, jangan kita tiup di kopi tadi. Ya. Iza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Apabila kalian minum, janganlah kalian meniup ke dalamnya, kata Nabi SAW. Jadi diaduk atau dibiarkan kopi itu dingin sendiri dan jangan ditiup. Kemudian al-bud'u bil ayman fal ayman inda siqayatil qaum. Ketika menuangkan air, mulailah dari yang sebelah kanan kita, dari sisi kanan kita ketika menuangkan air. Kemudian yang terakhir adalah memuji Allah selesai minum, maka Allah akan ridho dengan orang yang memujinya selesai makan dan minum. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, itulah penjelasan dari kitab Sahih Fiqh Sunnah, dan di awal sudah kita sampaikannya Al-Wajiz. Kita istirahatkan dulu, kemudian kita masuk Sahih Fiqh Sunnah, dan insyaallah kita lanjutkan kembali kepada kitab Al-Wajiz di pertemuan berikutnya.